Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, salah satu penyakit batin yang merusak amal manusia adalah ujub. Menurut Sufyan Ats-Tsauri, ujub adalah perasaan kagum pada diri sendiri, merasa diri paling baik daripada orang lain. Penyakit ini sangat tersembunyi di dalam hati kita, atau disebut juga silent disease. Ujub itu bukan perkara kecil. Rasulullah SAW bersabda, "Jika kalian tidak berdosa, aku takut kalian ditimpa dengan perkara yang lebih besar darinya, yaitu ujub." Hadis riwayat Baihaqi. Karena itu, ujub termasuk najis batin yang paling sulit disucikan. Kalau tangan kita terkena najis, mudah kita sucikan. Cukup dengan 7 kali disiram air dan salah satunya dicampur dengan tanah. Itu sudah suci. Tapi kalau hati kita yang bernajis, walaupun kita sama dengan air dari 7 samudra, tetap tidak suci. Penyakit ujub datang secara diam-diam ke dalam hati kita dan sering tidak kita sadari. Selain ujub adalah riya. Ujub dan riya dua hal yang sangat berbeda. Penyakit riya biasanya lebih tampak ke permukaan, tapi penyakit ujub sangat tersembunyi. Dalam kondisi tertentu, terkadang kita bisa menghindari riya. Saat kita beramal atau melakukan kebaikan, misalnya kita bersedekah, kita tidak menceritakan kepada orang lain, dengan harapan agar hati kita terhindar dari penyakit riya. Itu berarti kita telah berhasil menghindari riya. Sedekah yang kita berikan itu semata-mata karena Allah, bukan karena ingin dipuji oleh manusia. Tapi jangan merasa puas dulu. Iblis lebih cerdas dari kita. Ia akan terus berupaya untuk menggoda kita. Tiba-tiba dalam hati kita muncul rasa bangga terhadap diri sendiri. Betapa mulianya aku ini bisa membantu fakir miskin dengan cara bersedekah. Saat hati kita berkata demikian, berhati-hatilah. Itulah yang dinamakan ujub. Walaupun kita berhasil untuk tidak riya, tapi belum tentu berhasil untuk tidak ujub. Ujub itu bisa muncul ke dalam hati kita dalam berbagai bentuk. Ketika kita merasa diri hebat, bahkan terpesona dengan kehebatan diri, itu berarti kita sudah terkena penyakit ujub. Orang yang taat merasa kagum dengan ketaatannya. Orang yang berilmu merasa kagum dengan ilmunya. Orang yang cerdas merasa kagum dengan kecerdasannya. Orang kuat merasa kagum dengan kekuatannya. Orang kaya merasa kagum dengan kekayaannya. Orang dermawan merasa kagum dengan kedermawanannya. Itu semua adalah penyakit ujub. Kenapa perasaan kagum pada diri sendiri tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kenapa? Karena ketika kita kagum pada diri sendiri, kita sudah merasa diri sombong, lebih mulia dan lebih hebat daripada orang lain. Itulah iblis dalam bentuk manusia. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyukai setiap orang yang sombong, lagi membanggakan diri. Sesuai dengan kalamnya sendiri. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Padahal kalau kita mau berpikir dengan jujur, semua kelebihan yang kita dapatkan itu hanya berupa titipan sementara dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu saat pasti akan diambil kembali. Bahkan kita sendiri akan mati. Kalau begitu yang paling hebat itu siapa? Sudah jelas, yang paling hebat itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa juga kita selalu merasa diri hebat, merasa diri sombong? Itulah ego kita.
Dari ego inilah munculnya penyakit ujub dan sombong, sehingga hati kita menjadi kotor. Bagaimana caranya agar kita bisa sembuh dari penyakit ujub? Obati dulu ego kita. Kenali diri kita. Kenali Tuhan kita. Jika ini sudah benar-benar kita kenal secara hakikat, sampai kita merasa diri tidak ada, insya Allah penyakit ujub itu akan sembuh di hati kita. Sehingga hati kita menjadi suci kembali dan sehat kembali. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.